Berhenti scroll sebentar dan tarik napas pelan. Karena apa yang akan kamu dengar ini bukan sekadar cerita biasa, tapi seperti nasihat sederhana yang mungkin selama ini tidak pernah ada yang jelaskan dengan cara yang mudah dimengerti. Bayangkan kamu adalah seorang pria yang sering dibilang baik oleh banyak orang, selalu siap mendengarkan cerita orang lain, selalu ada saat dibutuhkan, tapi anehnya kamu sering hanya jadi tempat curhat, bukan tempat seseorang benar-benar ingin pulang. Kamu pernah membuat seorang cewek merasa nyaman, tertawa bersamamu, merasa aman saat ngobrol denganmu, tapi kemudian dia perlahan menjauh tanpa kamu tahu alasannya. Kalau itu pernah terjadi, mungkin kamu sering bertanya dalam hati, apa yang salah dari gue? Nah, disinilah semuanya mulai masuk akal. Banyak pria berpikir bahwa menjadi lebih baik berarti memberi lebih banyak perhatian, lebih sering mengirim pesan, selalu cepat membalas chat, selalu siap kapanpun dia butuh, dan selalu mengatakan iya agar tidak mengecewakan. Kedengarannya benar, tapi kenyataannya justru berbeda. Ketertarikan bukan lahir dari usaha mengejar tanpa henti, melainkan dari rasa penasaran dan keseimbangan. Coba bayangkan permainan sederhana yang dimainkan anak kecil. Kalau sesuatu terlalu mudah didapat, biasanya cepat ditinggalkan, tapi kalau sedikit sulit dan membuat penasaran, justru ingin terus dimainkan. Begitu juga perasaan manusia. Saat kamu berhenti mengejar berlebihan dan mulai menjalani hidupmu sendiri dengan tenang, tanpa panik jika dia tidak langsung membalas pesan, tanpa merasa dunia runtuh ketika dia sibuk, sesuatu berubah di dalam pikirannya. Dia mulai bertanya, kenapa dia santai sekali? Kenapa dia tidak seperti yang lain? Pertanyaan kecil itu adalah awal dari ketertarikan. Lalu ada hal lain yang sering tidak disadari, yaitu ketenangan. Banyak pria tanpa sadar menunjukkan kepanikan lewat cara mengetik, lewat pesan panjang yang penuh tanda tanya, atau nada suara yang terdengar takut kehilangan. Padahal, ketenangan memiliki kekuatan besar. Saat situasi terasa tidak pasti, pria yang tetap tenang terlihat kuat, bukan karena dia tidak peduli, tetapi karena dia mampu mengendalikan dirinya sendiri. Bayangkan seorang anak melihat dua orang dewasa, satu panik dan berteriak saat hujan turun, satu lagi tetap tenang sambil mencari payung. Secara alami, anak itu akan merasa aman pada orang yang tenang. Perasaan aman itulah yang diam-diam membuat seseorang tertarik lebih dalam. Kemudian ada kesalahan lain yang sering terjadi, yaitu terlalu cepat membuka semua cerita pribadi. Jujur itu baik, tapi membuka semua luka di awal seperti membaca seluruh buku sebelum orang lain sempat menikmati ceritanya. Sedikit misteri membuat orang ingin mengenal lebih jauh. Bukan berarti berpura-pura, tapi memberi ruang agar hubungan tumbuh perlahan, seperti tanaman yang disiram sedikit demi sedikit, bukan langsung ditenggelamkan air. Ketika semuanya diberikan terlalu cepat, rasa penasaran hilang, dan tanpa sadar hubungan berubah dari ketertarikan menjadi rasa kasihan. Selain itu, banyak pria mengira sentuhan fisik adalah cara tercepat membangun kedekatan, padahal yang sering lebih kuat justru penundaan. Kontak mata yang sedikit lebih lama, senyum kecil tanpa kata, atau jarak dekat tanpa menyentuh bisa membuat imajinasi bekerja. Otak manusia suka melengkapi hal yang belum terjadi, dan disitulah rasa deg-degan muncul. Lalu ada pelajaran yang mungkin paling sulit, jangan menjadikan seseorang pusat duniamu. Saat kamu mulai menyukai seseorang, wajar ingin memberi perhatian besar, tapi hidupmu tetap harus punya arah sendiri, punya kesibukan, mimpi, dan kebahagiaan yang tidak bergantung pada satu orang. Orang tertarik pada mereka yang memiliki dunia sendiri, karena itu menunjukkan bahwa kebahagiaanmu nyata dan stabil. Ironisnya, ketika kamu tidak memusatkan hidupmu padanya, justru dia mulai memberi lebih banyak perhatian kepadamu. Dalam interaksi juga ada ritme, seperti musik. Tidak harus terus berbicara manis atau terus menggoda.
Kadang sedikit bercanda lalu diam sejenak justru membuat suasana lebih hidup. Keheningan yang nyaman memberi ruang bagi orang lain untuk berpikir dan merasa ingin mengisi momen itu. Saat dia mulai berusaha memulai percakapan lebih dulu, hubungan berubah secara alami tanpa paksaan. Dan akhirnya, pelajaran paling dalam adalah tidak takut kehilangan. Ini bukan tentang tidak peduli, melainkan tentang menghargai diri sendiri. Ketika kamu tahu bahwa hidupmu tetap utuh meskipun seseorang pergi, kamu memancarkan rasa percaya diri yang sulit dijelaskan tapi mudah dirasakan. Orang bisa merasakan energi itu tanpa kata-kata. Aneh tapi nyata, saat kamu tidak menggenggam terlalu erat, orang justru ingin tetap tinggal. Semua ini bukan trik manipulasi, melainkan cara menjadi versi dirimu yang lebih seimbang dan dewasa. Intinya sederhana, seperti nasihat orang tua kepada anaknya. Kamu tidak perlu berlari mengejar kupu-kupu, cukup rawat tamanmu dengan baik, maka kupu-kupu akan datang sendiri. Jadi sekarang coba pikirkan pelan-pelan, dari semua hal tadi, bagian mana yang paling mirip dengan pengalamanmu? Mungkin kamu baru sadar bahwa menjadi baik saja tidak cukup jika kamu melupakan dirimu sendiri. Menjadi pria yang tenang, utuh, dan tahu nilainya bukan berarti berubah menjadi dingin, tetapi belajar mencintai diri sendiri sambil memberi ruang bagi orang lain untuk memilihmu dengan sadar. Dan ketika kamu memahami ini, hubungan tidak lagi terasa seperti perjuangan melelahkan, melainkan perjalanan yang berjalan alami, ringan, dan saling mendekat tanpa paksaan, seperti dua orang yang berjalan berdampingan karena memang ingin bersama, bukan karena takut sendirian.